Hari ini banyak yang terjadi fenomena sosial pada kalangan majelis maulid. Dan itu dibenturkan oleh salah satu kelompok organisasi terbesar Islam di Indonesia atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya contohkan itu sungguh sangat luar biasa dan bahkan menjamur. Jamurnya seperti virus. Dan bahkan majelis sholawat di mana-mana disertakan dengan panggung lighting yang begitu mewah dan bahkan menghabiskan bermiliar-miliar rupiah hanya untuk dengan tendensi memuliakan Rasulullah, tendensi syiar agama dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak para netizen-netizen kaum dunia maya menghujat ke sana kemari dan bahkan sampai mengatakan kabib-kabiban, kus-kusan, wis gak karu-karuan. Nah, ini kita sedang mengalami degradasi spiritual dalam hal tersebut. Saya mengatakan degradasi spiritual kenapa? Karena yang diketahui oleh mereka bahwasanya berislam itu hanya sholat, hanya puasa, lalu dipertontonkan dengan majelis sholawat yang seperti itu, dengan banyak para influencer atau tokoh-tokoh sholawat yang hari ini malah tidak meluruskan atau bahkan hanya sebagian kecil yang meluruskan. Saya melihat beberapa media daripada media Asyura Official dan Nabawi TV yang hari ini yang akhir-akhir ini sudah sering membuat konten mengenai bagaimana fenomena tersebut terjadi. Mulai dari Nabawi TV. Nabawi TV memunculkan bahwasanya perayaan majelis maulid, majelis sholawat itu hanya sebatas seremonial belaka. Ustaz Muhammad Al-Habsyi menyatakan itu hanya sebatas seremonial belaka. Kenapa? Karena seakan-akan tidak ada bedanya. Menurut Al-Fakir, ketika Al-Fakir menginterpretasikan kalimat tersebut, seakan-akan tidak ada bedanya baina konser wal majelis. Antara konser dengan majelis tidak ada bedanya. Sehingga yang ada hanya hura-hura. Yang ada hanya menghabiskan uang. Coba ketika kita mengkalkulasikan dengan biaya beratus-ratus juta, bermiliar-miliar rupiah tersebut. Ketika itu dibagikan oleh jamaah yang hadir untuk makanan yang lezat, maka itu akan lebih manfaat. Saya tidak mengomentari yang sudah melaksanakan atau panitia yang selalu menyelenggarakan atau event organizer yang selalu menyelenggarakan itu. Akan tetapi yang saya komentari bagaimana majelis sholawat itu mampu kita bisa khidmat dan menghadirkan Rasulullah SAW. Ini yang terpenting. Karena apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu akan hadir ketika kita itu benar-benar mengharapkan di hadapan Allah. Kita seakan-akan orang yang lemah, orang yang benar-benar sangat dhaif di hadapan Allah, orang yang mengharapkan rahmat, orang yang benar-benar mengharapkan syafaat dari Rasulullah, maka Rasulullah akan hadir. Karena apa? Kedatangan Rasulullah SAW sebagai penyambung. Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durornya, kenapa beliau membuat kitab Maulid Simtud Duror? Dan mungkin itu hanya dibaca pada fasal fahina qaruba awan waqi hadzal habib. Ternyata di dalam kitab Maulid Simtud Duror, tujuan Habib Ali membuat Maulid Simtud Duror itu ada dua. Yang pertama, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Yang pertama adalah tashwiqan lis-sami'in, yaitu orang yang menghadiri majelis maulid, membacakan kitab maulid, membacakan qasidah-qasidah itu karena kerinduannya kepada Rasulullah, sehingga hatinya bersambung kepada Rasulullah. Yang kedua, min khawasil mu'minin, orang yang hadir di majelis maulid itu termasuk orang-orang yang khusus, orang mukmin yang khusus. Ketika jenengan menjadi orang mukmin, semuanya mukmin, orang ahli ibadah mukmin, wong sing ahli ngopi mukmin, orang yang ahli melakukan diskusi ilmiah mukmin,
Orang yang biasanya di masjid mukmin, akan tetapi orang yang menghadiri majelis maulid pada dasarnya adalah min khawasil mukminin, kelompok golongan orang-orang mukmin yang VIP. Ingat, tiket VIP tidak terlalu banyak dibanding tiket ekonomi. Sehingga tiket VIP adalah tiket khusus bagi orang-orang mukmin. Bagi siapa? Yang menghadiri majelis maulid atau majelis sholawat. Maka kita perlu membedakan. Yang selanjutnya adalah media syuro. Media syuro pun menanggapi tersebut. Tolong jangan melihat mendiskreditkan para netizen yang berkomentar bahwasanya ini KB palsu, Balawi dan lain sebagainya, atau ini gus-gusan, titik-titik bisa tampil jadi gus dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Akan tapi mari kita melihat bagaimana adab dan khidmatnya majelis sholawat tersebut. Ketika mereka majelis sholawat, majelis asyura menyoroti bagaimana ketika dia tidak lebih berhati-hati. Soft perempuan dengan soft laki-laki ada yang bercampuran. Terus ketika tim hadro menepuk hadro, yang mana hadro itu adalah untuk membangkitkan ghirah, bukan untuk semangat, akan tetapi semakin berkhidmat malah menjadi koploan. Ya, nanti dilihat saja video yang bagaimana model-model koploan yang akhirnya menyebabkan para jamaah tergiring untuk berjoget-joget, ada yang seperti gini-gini, ada yang seperti gini dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau mengomentari amalia tersebut karena itu masing-masing. Itu amalia masing-masing. Sehingga mari kita sadar, kita introspeksi. Ketika banyak orang yang menyatakan di mana tokoh NU, mana tokoh Muhammadiyah, mana tokoh LDI untuk menegur tersebut. Sudah banyak para tokoh, para kiai yang menegur. Habib Ali Zainal Abidin atau Habib Bidin Assegaf pun pernah menegur hal tersebut. Coba dilihat saja itu video. Kiai Haji Anwar Zaid pun pernah menegur dengan keras hal tersebut. Maka sudah tidak satu dua orang yang menegur majelis-majelis tersebut. Maka majelis-majelis yang mengedepankan akhlak, majelis-majelis yang khidmat, kita contohkan Majelis Al-Khidmah Surabaya yang berada pada pengawasan daripada Toriko Qadriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah, yang mana tempat syiarnya berada di Majelis Al-Khidmah dan menjamur di mana-mana. Mereka pun khidmat, soft perempuan, soft laki-laki dipisah. Dan majelis yang biasanya Ahad malam Senin yang ada di Musola Ar-Raudhah Sekumpul Martapura yang dimulai diprakarsai oleh Abah Guru Sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Itu begitu sangat luar biasa. Meskipun yang datang ratusan ribu bahkan jutaan, semuanya khidmat, sunyi mendengarkan pembacaan maulid, mendengarkan pembacaan sirah. Pada hakikatnya para pemirsa kabar masjid, ketika perayaan majelis maulid tidak perlu menunggu bulan maulid atau bulan Rabiul Awal. Akan tetapi perayaan majelis maulid bisa kapan saja, karena mendengarkan sejarah Rasulullah walaupun berbahasa Arab, baik itu maulid Diba, maulid Simtud Duror, maulid Barzanji, maulid Azab, atau maulid-maulid Syaraful Anam yang lainnya, atau Qasidah Burda, semuanya walaupun berbahasa Arab itu lebih bagus, lebih utama, lebih baik daripada menceritakan yang lain. Ketika kita mendengarkan ceritanya orang-orang soleh, inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah, maka akan turun rahmat. Bagaimana ketika kita menceritakan orang yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita membaca, ada yang membaca rawi, kita ngomong sendiri, kita main HP sendiri, sibuk untuk konten kesana kemari. Masya Allah, di mana letak rahmatnya Allah turun? Apakah kita termasuk orang yang beradab? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.